Nah teman, pertanyaan sekarang, kenapa aku membeli saham Artro dan saham Gajah Tunggal ini teman? Sebelum melanjutkan ini teman, aku ingin mengajak teman untuk mengerti apa yang dimaksud dengan pair dan fraksi saham. Jadi fraksi harga Rp1 untuk kelompok saham dengan nilai kurang dari 200 per lembar, fraksi Rp2 untuk kelompok saham dengan nilai 200 sampai 500 per lembar, fraksi harga Rp5 untuk kelompok saham dengan nilai 200 sampai 2000 per lembar, sedang fraksi harga 10 untuk kelompok saham dengan nilai 2000 sampai 5000 per lembar, sedang fraksi harga Rp25 untuk kelompok saham dengan nilai di atas 5000 per lembar. Dan yang wajib diketahui adalah teman, EPS. Apa arti EPS? EPS itu adalah total laba dibagi dengan total saham. Semakin tinggi EPS akan semakin baik kemampuan untuk memperoleh laba dalam rupiah ya teman ya. Sementara yang harus diketahui yang kedua adalah PER, Price to Earning Ratio, yaitu harga saham di pasar dibagi dengan EP teman, dengan dibagi dengan EPS tadi teman. Prinsipnya EPS akan menunjukkan kapan kira-kira sebuah saham akan balik modal. Sebagai contoh, misal EPS 100, saham diperdagangkan 2000, maka EPS 2000 dibagi 100 sama dengan 20 kali. 20 kali ya teman ya. Pengertiannya, ini berarti bila saham didiamkan dalam jangka waktu lama, kita akan mencapai titik balik modal dalam 20 kali pembagian dividen. Maka price to earning ratio itu 100% dibagi 20 sama dengan 5%. Jadi acuannya PER ini, price to earning ratio, ada acuannya bila dibandingkan dengan bank interest teman. Jadi kalau bank interest itu sekarang katakan 5% per tahun, nah ini 5% pada setiap tahun juga gitu. Tetapi kan ini bisa dijual setiap saat. Beda kalau kita misalnya deposito, itu kita menunggu kan. Tidak ada naik turunnya, tetap saja. Kalau ini 5% dari PER ini adalah bisa diperdagangkan. Jadi semakin kecil angka PER, semakin baik. Ya teman ya. Jadi sementara yang kita ketahui ini dulu. Jadi EP, earning price, dan PER itu 100% dibagi EP. Itu aja dulu teman ya. Jadi kita lanjut. Sekarang kenapa saya memilih sementara saham Adro tadi teman. Saham Adro teman ya. Saham Adro. Yang saya invest itu melalui Beyond teman ya. Yang sekarang belum mendapatkan keuntungan, padahal beberapa hari terus merugi terus karena sekarang harganya sudah naik teman. Kenapa saya invest ini? Mari kita lihat. Kita lihat di sini ya, mengenai Adro. Adro kita lihat teman. Harga 2460 teman ya. Kita melihat key station. Key station ini kita melihat rentang waktu saham dalam bulan. Jadi grafiknya naik turun, naik seperti ini teman. Ya ini dalam M kalau ini hari, W week minggu, M ini satu month atau 1 bulan, ini 3 bulan, ini 1 tahun. Kita bisa melihat teman, oh naik turunnya begini. Jadi kita juga harus mempertimbangkan. Sekarang kita melihat key statistiknya teman.
yang tadi. Performanya kayak ini. Jadi ini karena kita beli saham, bukan beli perusahaan, maka yang kita lihat adalah pernya tadi teman. Earning per share dan EPS tadi teman. Jadi setiap lembar saham itu bisa menghasilkan 788,87. Setiap saham per lembar 2.460 itu bisa menghasilkan $7.8 itu dalam pembagian dividennya teman. Nah, kita lihat berapa EP-nya. Price to earning, PE 3. Artinya apa? Bila kita cari PER-nya, PER-nya, price to earning ratio itu 100% dibagi 3. Ya kira-kira 30% teman, ARDO itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan bank interest yang hanya 5% sampai 6%, ini sekitar 33% teman. Kalau kita diamkan aja, ya uang yang tadi kita beli 2460 tadi bisa menghasilkan sebanyak ini teman. 381 ini sebanyak mana tadi? 788 ini teman. Sehingga PER-nya itu adalah kisaran 30% teman. Jadi PE-nya 3% kan. Ini kalau dicari untuk mencari PER-nya, price to earning ratio-nya ada 100% dibagi 3,7. Ya kira-kira 33% lah. Ini kenapa saya beralasan bahwa ADRO itu saya beli. Walaupun dia turun sahamnya. Kami dengan harapan bahwa saham itu tetap akan naik dan menguntungkan. Gitu teman. Ya seperti beberapa waktu lalu saya katakan bahwa saya membeli saham ADRO ini adalah untuk menunggu pembagian dividen, teman. Jadi dividennya saya ingat saya dibagi setiap kuartal, teman. Setiap 4 bulan sekali. Ya besar sekali memang. Karena PR-nya sampai 30% itu, teman. Juga sekarang kenapa saya juga beli gajah tunggal? Kita lihat, teman, ya. Gajah tunggal sebetulnya di dalam Beyond ini juga ada untuk mencari itu, tapi kita masih harus menghitung. Jadi saya lebih baik melihat di ajaib, teman. Kita melihat tadi gajah tunggal. Ini, teman, kita lihat bagaimana statistiknya, teman. Kita lihat ya. Ini pergerakan saham dalam rentang waktu setahun, naik turun seperti ini. Kita lihat statistiknya, teman. Valuation-nya. Jadi earning per share itu 267, teman. Kan 267 rupiah maksudnya, teman. Jadi kalau kita cari berapa price to earning-nya adalah 4. Artinya apa? PER-nya, price to earning ratio-nya itu 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Dibandingkan dengan BI rate yang hanya 6%, maka ini lebih menguntungkan karena hampir 25%, teman. Karena itu kenapa saya lebih cenderung untuk membeli saham gajah tunggal ini walaupun di dalam perdagangan pasar saat ini masih turun. Saya masih dikatakan masih merugi sekitar 510 untuk 40 lot saham atau sekitar 400 lembar saham yang bernilai 4.750 ini, teman. Jadi saya masih merugi ini. Tapi saya meyakinin bahwa tidak lama lagi saham itu akan naik. Teman, awalnya aku beli ADRO ini mengharapkan pembagian dividen, teman. Jadi dengan harga per lembar 2460.
Sayang, kum dividen itu atau pembagian dividen itu terakhir 29 Desember 23. Sementara aku membeli Adro ini di 3 Januari 2004. Jadi selisih 4 hari. Padahal besarnya saham itu per lembar 199, sekian, hampir 200 ribu teman. Jadi hampir 200 maksud saya. Kalau kita punya 10 lembar ya tentu aja 100, hampir 200 ribu teman. Tapi karena kum dividen itu di bulan Desember, 29 Desember, sementara saya beli dividen Adro ini 3 Januari, ya nggak dapat gitu. Sekarang saham itu sudah naik, jadi sekarang saya masih rugi 10.000, tetapi tadi pagi sebetulnya sudah ke 2470 teman ya. Nah sekarang udah 0 teman. Jadi kalau ini ada untungnya akan aku lepas teman. Karena apa? Saya ingin mengumpulkan dana ini teman supaya naik untuk tujuan yang lebih baik tentunya. Artinya saya mencari saham yang punya fundamental yang bagus, misalnya kayak Telkom, BNI begitu teman. Jadi hanya menunggu kesempatan untuk naik teman. Dan kedua kalinya adalah Gajah Tunggal ini teman. Jadi ini turun terus teman. Jadi pada hari ini, ya ini 10.65, jadi menunggu sampai ya mungkin bulan ini sudah bisa 0, artinya kita bisa mendapat keuntungan karena ini fundamentalnya bagus teman ya. Nah teman, masih ingat kemarin Suri aku jual pada harga 555. Kita lihat hari ini, hari Senin tanggal 6 ya, 6 Februari ya. Suri itu naik harga 690. Melihat harga 690 itu adalah LHI di sini menyentuh batas atas. Jadi pada hari ini, pada jam ini, karena menyentuh batas atas, maka sore ini, pada hari ini aja, Suri tidak boleh diperdagangkan lagi. Besok boleh lagi teman. Jadi hanya sehari itu aja karena menyentuh batas atas. Juga kalau seandainya menyentuh batas bawah 418 itu juga tidak boleh diperdagangkan pada hari itu juga. Ini teman. Jadi itu adalah juga melindungi bagi investor gitu. Kenapa bisa turun? Kenapa bisa naik seperti apa yang dilakukan perusahaan? Jadi biasanya Bursa Efek Indonesia itu mencari tahu kenapa. Jadi akan minta keterangan pada perusahaan. Jadi pada saat ditutup tadi pada 690 masih ada penawaran yaitu 31.700 lot kan. Dan permintaan itu dengan harga 685 10.567 lot. Banyaknya antrian nomor 22. Sementara yang ingin menjual pada harga 690 itu 57. Bisa kebayang enggak ya teman? Kita bisa melihat kan, kalau ini permintaan 10.527 itu antrian hanya 22, artinya apa? Artinya rata-rata orang beli saham ini pada 10.527 dibagi 22, teman, saham Suri itu harga 690. Sementara earning per share itu 294.110. Bisa kebayang enggak betapa besarnya teman? Dengan uang 690 saja akhir tahun menghasilkan 294.110. Artinya berapa PE-nya? Kan
PE di sini itu tertulis 0. Sesungguhnya ini bukan 0, teman. Jadi 690 dibagi, maksud saya, ya betul, 690 dibagi 294.110 itu di sini tertulis 0 sebenarnya. Jadi ini program ini tidak bisa menulis 3 angka di belakang koma, teman. Kalau 2 angka di belakang koma bisa. Sebetulnya ada 3 angka di belakang koma, yaitu 0,00235, teman. Nah, jadi ini pairnya itu sesungguhnya adalah 100% dibagi 0,00235 itu 42.553%, teman. Jadi ini besar sekali. Dan di sini pun tertulis bahwa EP-nya dia itu nomor 2. Jadi wajar aja kalau Suri itu sebenarnya adalah memberikan keuntungan yang besar gitu loh. Tapi mungkin ya pengaruh sosial ekonomi politik, kadang-kadang orang tidak peduli. Tetapi kalau menurut analisa price to earning ratio, bahwa semakin kecilnya PER tadi 0,235 kan, itu akan semakin besar, karena untuk membagi 100% dibagi 0,00235 itu ketemunya 42.553%, teman. Ya, ini penjelasan gambaran saya mengenai Suri, teman. Kenapa kemarin saya beli Suri tetapi juga saya jual di angka 555. Nah, sekarang ini Suri ternyata diperdagangkan dengan 690, teman. Jadi sudah menyentuh batas atas, sehingga tidak boleh diperdagangkan lagi. Demikian, teman.